Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jinuarti Aulia Basensa Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang lingkungan budaya global dan perilaku pembelian. Topik ini sangat penting dalam dunia bisnis global karena budaya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap bagaimana konsumen berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan pembelian. Dalam bisnis internasional, memahami budaya di setiap negara adalah kunci utama untuk kesuksesan perusahaan dalam menjual produk atau jasa mereka. Dalam dunia bisnis global, perilaku pembeli dan kebutuhan konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau teknologi saja, tetapi juga oleh norma budaya. Kenapa? Karena budaya itu berperan besar dalam menentukan bagaimana seseorang memproses suatu informasi, bagaimana mereka memutuskan untuk membeli suatu produk, dan bagaimana mereka menilai suatu merek. Di setiap negara itu kan memiliki budaya yang berbeda-beda ya, sehingga perusahaan yang ingin menjual produknya di berbagai negara itu juga harus menyesuaikan strategi mereka agar sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada di pasar tersebut. Jika perusahaan gagal dalam memahami budaya lokal, maka produk yang mereka tawarkan bisa jadi tidak diterima oleh masyarakat setempat. Hal ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial perusahaan saja, tetapi juga bisa merusak citra dan reputasi perusahaan. Misalkan Pepsi Cola gitu. Mereka itu melihat bahwa anak-anak di Tiongkok itu memiliki peran besar dalam memenuhi keputusan belanja keluarga. Mereka memanfaatkan tren ini dengan membuat strategi pemasaran yang menargetkan anak-anak agar mereka bisa menjadi pengaruh dalam keputusan pembelian orang tua mereka. Dari sini kita bisa dapat melihat bagaimana budaya itu dapat membentuk pola konsumsi masyarakat dan bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan dalam strategi pemasaran mereka. Selanjutnya itu ada pengertian budaya. Budaya itu didefinisikan sebagai serangkaian simbol yang dipelajari, dibagikan, menarik, dan saling terkait yang maknanya memberikan serangkaian orientasi bagi anggota masyarakat. Budaya dapat ditentukan oleh batas-batas negara, terutama ketika negara-negara terisolasi oleh hambatan alam. Budaya mengandung subkultur yang memiliki sedikit kesamaan satu sama yang lainnya. Jadi maksudnya itu budaya itu memberikan identitas bagi suatu kelompok sosial dan mempengaruhi cara berpikir serta bertindak individu di dalamnya gitu. Dalam konteks bisnis, budaya itu tidak hanya sekedar pakaian tradisional atau hanya bahasa yang digunakan, tetapi juga mencakup bagaimana orang berkomunikasi, bagaimana mereka membangun hubungan sosial, dan bagaimana mereka menanggapi suatu produk atau merek. Budaya ini tuh dipelajari sejak kecil gitu, melalui keluarga, sekolah, bahkan lingkungan sekitar. Misalkan di Jepang, budaya hormat dan hierarki itu sangat dijunjung tinggi gitu. Sehingga komunikasi bisnis seringkali dilakukan dengan penuh kesopanan dan menggunakan bahasa yang sangat formal. Berbeda dengan Amerika Serikat, komunikasi mereka itu cenderung lebih to the point gitu atau langsung gitu. Jika perusahaan Jepang ingin bekerja sama dengan perusahaan Amerika, mereka itu harus memahami bahwa gaya komunikasi yang terlalu formal bisa dianggap kurang efisien oleh orang Amerika. Unsur-unsur budaya. Budaya terdiri dari banyak komponen yang saling terkait. Pengetahuan tentang suatu budaya memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai bagiannya. Berikut adalah unsur-unsur budaya. Ada 7. Yang pertama, kehidupan material. Yang kedua, bahasa. Yang ketiga, interaksi sosial. Keempat, estetika. Kelima, agama. Keenam, pendidikan. Dan ketujuh, sistem nilai. Kehidupan material. Kehidupan material ini mencakup teknologi dan alat-alat yang digunakan dalam produksi dan distribusi barang. Contohnya, negara-negara maju seperti Jerman dan Korea Selatan itu kan memiliki teknologi industri yang sangat tinggi, sehingga barang yang diproduksi pun memiliki standar kualitas yang lebih ketat. Yang kedua itu ada bahasa. Bahasa juga menjadi faktor penting dalam budaya karena bahasa itu adalah alat komunikasi. Bahasa tidak hanya mencakup komunikasi lisan, tetapi juga bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gestur yang memiliki makna berbeda di setiap budaya atau negara gitu. Kesalahan dalam memahami bahasa itu bisa berdampak buruk dalam pemasaran internasional. Yang ketiga ada interaksi sosial. Interaksi sosial juga berperan besar dalam budaya. Di negara-negara barat seperti Amerika dan Kanada itu masyarakatnya cenderung lebih individualis, sehingga mereka lebih mandiri dalam mengambil keputusan pembelian. Sementara itu di negara-negara Asia seperti Jepang, Korea, keputusan pembelian itu sering dipengaruhi oleh keluarga atau kelompok sosial. Selanjutnya ada estetika. Estetika juga merupakan bagian dari budaya yang
menentukan bagaimana masyarakat melihat keindahan dan desain produk. Di beberapa negara, warna tertentu memiliki makna yang sangat spesifik. Misalkan, warna merah di Tiongkok melambangkan keberuntungan, tetapi di Afrika Selatan, warna merah itu melambangkan berkabung. Oleh karena itu, pemilihan warna dalam desain produk dan kemasan juga harus disesuaikan dengan budaya setempat agar produk tersebut dapat diterima. Terus ada agama. Agama juga berperan dalam membentuk pola konsumsi masyarakat. Di negara-negara muslim, misalnya seperti Indonesia ya, produk makanan dan minuman itu harus memiliki sertifikat halal gitu. Selanjutnya juga ada di negara India. Sebagian besar masyarakatnya tidak mengonsumsi daging sapi, dikarenakan memang mayoritas masyarakat di sana itu beragama Hindu yang menganggap sapi itu adalah sebagian hewan suci. Selanjutnya itu ada pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat juga mempengaruhi bagaimana mereka memahami dan menggunakan suatu produk. Negara-negara dengan tingkat pendidikan tinggi seperti Finlandia dan Jepang tuh memiliki masyarakat yang lebih sadar terhadap kualitas produk dan lebih kritis dalam mengambil keputusan pembelian. Dan yang terakhir itu ada sistem nilai, di mana dalam suatu budaya membentuk norma dan standar dalam masyarakat. Nilai ini juga menentukan bagaimana masyarakat menanggapi suatu produk atau merek. Di Jepang, nilai kesempurnaan dan kualitas sangat dijunjung tinggi, sehingga produk yang tidak memenuhi standar akan sulit diterima oleh pasar. Lalu yang ketiga, perbandingan lintas budaya. Budaya itu berbeda satu sama yang lain. Akan tetapi, biasanya memiliki aspek-aspek tertentu yang sama gitu. Penelitian psikologi sosial terkini juga mengungkapkan perbedaan utamanya antara budaya timur dan budaya barat. Itu dilihat dalam cara orang memandang realitas dan penalaran. Nah, salah satu cara untuk membandingkan budaya adalah dengan melihat apakah budaya tersebut termasuk budaya konteks tinggi atau budaya konteks rendah. Yang pertama, budaya konteks tinggi. Budaya konteks tinggi adalah budaya di mana komunikasi lebih banyak bergantung pada isyarat non-verbal, ekspresi wajah, intonasi suara, dan situasi sosial. Jadi, orang dalam budaya ini tidak hanya mengandalkan kata-kata yang diucapkan, tetapi juga membaca makna di balik kata-kata. Contoh, budaya konteks tinggi. Jepang, Cina, Korea, orang-orang itu tidak berbicara secara langsung atau belak-belakan. Mereka lebih suka menggunakan bahasa yang halus, penuh kesopanan, terus berharap lawan bicara mereka itu bisa menangkap makna tersirat dari percakapan. Lalu juga orang Jepang dalam negosiasi bisnis itu seringkali tidak langsung mengatakan tidak karena dianggap tidak sopan gitu. Mereka lebih memilih memberikan jawaban yang benar-benar samar seperti saya akan mempertimbangkan. Yang kedua ada budaya konteks rendah. Dalam budaya konteks rendah, komunikasi lebih langsung dan berbasis pada kata-kata tertulis atau lisan. Makna dari suatu pesan itu biasanya sudah jelas dalam kata-kata yang digunakan, sehingga tidak hanya membaca isyarat nonverbal gitu. Contoh budaya konteks rendah itu misalkan seperti negara Amerika Serikat, Jerman, terus Skandinavia. Dalam budaya mereka itu orang-orangnya lebih terbuka atau to the point, berbicara langsung gitu. Jika tidak setuju maka mereka akan langsung mengatakan tidak tanpa basa-basi. Orang Amerika itu dalam rapat bisnis akan mengatakan pendapat mereka secara langsung, bahkan jika mereka tidak setuju dengan atasannya gitu. Selain konsep budaya konteks tinggi dan rendah, ada juga teori dari Gerd Hofstede yang menjelaskan bagaimana budaya bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa dimensi. Yang pertama itu ada jarak kekuasaan atau power distance, di mana dimensi ini itu mengukur seberapa besar ketidaksetaraan dalam masyarakat dianggap sebagai hal yang normal. Ada dua jarak kekuasaan. Yang pertama jarak kekuasaan tinggi dan jarak kekuasaan rendah. Jarak kekuasaan tinggi di mana orang itu menerima bahwa ada hierarki sosial yang kuat dan mereka menghormati perbedaan status itu. Misalkan di negara-negara Asia seperti India dan Malaysia, atasan itu dianggap sebagai sosok yang berkuasa dan tidak boleh dibantah. Sedangkan jarak kekuasaan rendah, hierarki lebih fleksibel dan semua orang itu diperlakukan lebih setara. Contohnya di negara Swedia dan Denmark, di mana bawahan bisa dengan mudah menyampaikan pendapat kepada bos mereka gitu. Yang kedua, penghindaran ketidakpastian.
Dimensi ini itu melihat sejauh mana suatu masyarakat menoleransi ketidakpastian dan situasi yang tak terduga. Ada dua tingkat ketidakpastian ini, tingkat penghindaran ketidakpastian tinggi dan tingkat penghindaran ketidakpastian rendah. Tingkat penghindaran ketidakpastian tinggi itu dimana orang lebih suka aturan yang jelas, struktur yang teratur, dan tidak suka mengambil resiko. Contohnya Jerman dan Jepang, mereka tuh memiliki regulasi yang ketat dalam bisnis gitu. Terus ada tingkat penghindaran ketidakpastian rendah, di mana masyarakat itu lebih fleksibel dalam menerima perubahan dengan lebih mudah. Contohnya negara Singapura dan negara Inggris itu lebih adaptif terhadap situasi baru. Dan yang ketiga itu ada individualisme, di mana dimensi ini tuh membandingkan apakah masyarakat lebih menekankan kepentingan individu atau kepentingan kelompok. Negara individualisme itu seperti Amerika Serikat, Inggris, di mana orang-orangnya itu lebih mengutamakan kepentingan pribadi mereka, independen, dan mengambil keputusan sendiri. Berbeda dengan negara yang kolektivis seperti Indonesia dan Cina. Orangnya itu lebih mementingkan keharmonisan kelompok dan sering mengambil keputusan berdasarkan kepentingan keluarga atau komunitas. Yang keempat ada maskulinitas atau kejantanan, di mana dimensi ini tuh menggambarkan apakah suatu budaya lebih mementingkan persaingan dan pencapaian atau lebih menekankan kesejahteraan sosial dan kerjasama. Misalkan kejantanan tinggi, budaya lebih berorientasi pada kesuksesan, kompetisi, dan hasil, seperti di negara Jepang, Amerika Serikat gitu. Dan yang kelima ada orientasi jangka panjang, di mana dimensi ini itu membandingkan apakah suatu masyarakat lebih fokus pada masa depan atau masa kini. Orientasi jangka panjang itu orang itu lebih sabar, berpikir strategis, dan siap berinvestasi untuk hasil di masa depan, seperti negara Cina dan Jepang. Kalau orientasi jangka pendek, orang itu lebih pragmatis, menghargai tradisi, dan berfokus pada kepuasan jangka pendek seperti negara Amerika Serikat dan Meksiko.